Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir tahun 2020. Tahun ini tahun yang berbeda seperti tahun-tahun yang lalu. Namun kita percaya kebaikan Tuhan tetap kita boleh alami, amin. Kita tetap rasakan penyertaan Tuhan dan saya percaya kita semua tidak akan kehilangan sukacita atas kehidupan kita semua. Saya mengajak kita sama-sama berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan itu tetap menjadi bagian kehidupan setiap kami. Kami tahu kami sampai di hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Bahkan nafas hidup yang Tuhan kasih buat setiap kami adalah nafas hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengakhiri minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kami mau bawa persembahan syukur kami, pujian kami, hormat kami, bahkan segenap kehidupan kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Sama-sama kita merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Sebab Dia lahir bagi setiap kita. Dia menjadi juru selamat atas hidup kita. Haleluya. Sama-sama Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan
tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu waktu kami tinggikan Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan menyertakan kami, memberkati kami dengan setiap mujizat Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami pagi ini. Kami siap mendengar dalam berkat nama Yesus. Amin. Shalom, Jemaat GB Asia Afrika yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan kali ini di musim Natal yang luar biasa ini. Dan mari kita berdoa sebelum penyampaian firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Berterima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat kehadiran Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya bukan sekedar hanya melewati musim Natal saja, hari Natal saja, tapi kami mengalami Yesus dalam hidup kami. Dan dipersiapkan untuk masuk ke tahun depan dengan kemenangan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan, firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan Natal di tahun 2020 ini merupakan Natal yang tidak kita duga-duga. Kita semuanya harus ada dalam kondisi seperti ini. Tapi saya selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu memiliki kepastian, dunia tidak akan ada kepastian, jadi kita tidak bisa bergantung atau bersandar kepada dunia atau nilai dunia, tapi justru Yesus yang merupakan sumber atas segala sumber. Disitulah kita bersandar dan kita tahu apa yang sudah terhilang di tahun ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang kehilangan pekerjaan, income, bahkan kesehatan. Ya, saya percaya di tahun 2021 Tuhan sudah menyediakan perkara besar bagi kita. Tuhan memperhitungkan apa yang terjadi atas anak-anaknya. Dan saya percaya Dia akan menggantikan berkali-kali lipat di tahun 2021. Oleh sebab itu Dia memperhitungkan. Oleh sebab itu percaya bahwa apa yang terjadi selama kita berjalan dalam musim ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan semua ujian dan cobaan itu sementara. Kita akan terus dibawa naik kelas sama Tuhan. Dan ada perkara besar yang menanti bagi kita. Perjanjian-perjanjian Tuhan dan apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia tidak pernah gagal. Ada 7.000 lebih janji Tuhan dan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, sambutlah musim Natal ini dengan ketegaran dalam hati kita, kepastian bahwa Yesus sudah datang dan Dia sendiri yang sudah memberikan kemenangan atas kehidupan kita semuanya. Kita berdoa dari posisi menang, karena kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini, kami dari keluarga saya mengucapkan selamat Natal bagi semua yang menonton, dan saya percaya kasih Kristus, kasih Natal ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya di satu waktu nanti kita akan berjumpa secara fisik kembali dalam waktunya Tuhan. Buka bersama-sama saya di Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Ini konteksnya ketika malaikat berbicara kepada gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita sering sekali membaca ayat ini di dalam hari Natal, di dalam musim Natal. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan kata-kata ini. Ya. Diberitakan atau memberitakan kepadamu sebuah kesukaan besar. Kesukaan besar dalam bahasa Inggrisnya adalah good news. Ya, good news untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Untuk semua umat manusia. Jadi Kristus datang, camkan kebenaran ini, dia datang dan kehadirannya adalah good news, kabar baik bagi semua bangsa. Bukan hanya kepada untuk kita yang menonton saja, tapi untuk semua bangsa, seluruh dunia. Sebelum kita dalami firman ini, coba kita berpikir sejenak. Ketika ada sebuah berita buruk, ketika kita ini mendengar atau melihat berita buruk, apa yang pertama kali kita pikirkan dalam pikiran kita? Pastinya kita berharap bahwa berita buruk itu tidak benar. Betul? Pastinya kita berharap bahwa berita buruk itu tidak benar. Sebaliknya, ketika ada good news atau kabar baik, pastinya respon pertama di dalam pikiran kita adalah, wow, mudah-mudahan itu betul-betul benar. Mudah-mudahan berita benar itu benar. Dan betulan, dan akan terjadi. Pastinya itu reaksi pertama yang kita pikirkan dan rasakan. Dan oleh sebab itu, di dalam pengertian itu, saya mau ajak Bapak Ibu ke dalam pengertian ini, yang lebih dalam lagi. Kalau ini merupakan kabar baik bagi seluruh bangsa, pertanyaan yang paling penting, mengapa sampai hari ini masih banyak orang yang menolak Yesus? Masih banyak orang yang tidak mau percaya sama Yesus. Bahkan banyak orang yang terus terang menolak kabar baik ini. Ada kemungkinan besar orang-orang ini mengalami sebuah pengalaman yang menyakitkan, mengecewakan kehidupan mereka. Dan pastinya ini semua bukan salah Yesus. Ini semuanya bukan kesalahan dari kerajaan sorga. Kesalahannya, letaknya ada di tangan para messengers atau orang-orang yang membawa berita baik ini, yang harusnya membawa berita baik ini. Siapa itu? Saudara dan saya. Gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kemungkinan besar ada orang-orang di luar sana yang ketika mereka bertumbuh besar di dalam sebuah keluarga, yang katanya orang tuanya orang Kristen. Katanya orang tuanya kenal Yesus. Tapi seumur hidupnya dia disiksa. Dia dicaci maki. Baik itu lewat verbal atau lewat fisik. Ada kemungkinan juga ada orang-orang yang melakukan bisnis dengan yang katanya orang Kristen, tapi dia ditipu. Ada kemungkinan juga seseorang yang berpacaran dengan seorang yang katanya orang Kristen, tapi berlaku seenaknya. Mungkin dihamili di luar nikah, ditinggalkan. Katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen. Bahkan banyak orang-orang yang sudah hadir di dalam gedung gereja, ikut ibadah bertahun-tahun, dan ketemu dengan hamba Tuhan yang mengecewakan hidupnya. Dan akhirnya tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Saya sedih melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Yang harusnya orang-orang ini, semua bangsa,
semua manusia, jika mengerti tentang good news, kebaikan ini, kabar kebenaran, kabar baik ini, dan ketika mereka menerimanya dengan sepenuh hati mereka, kehidupan mereka dijawab, kehidupan mereka dipuaskan, kehidupan mereka dipulihkan, kehidupan mereka diberkati. Bapak Ibu, masuk ke dalam musim Natal ini, inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sekedar hanya kita senang-senang saja bahwa, oh saya yang penting sudah selamat, saya sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Bukan. Dia memberikan amanat agung kepada setiap kita untuk terus mengabarkan dan menyebarkan good news ini kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Kalau Bapak Ibu nanti baca seterusnya, gembala-gembala itu ketika sampai ke kota Bethlehem dan sekitarnya, dan mereka menceritakan kepada orang-orang yang mereka temui, mereka bersuka cita. Mereka diubahkan hidupnya, mereka terheran-heran mendengarkan good news ini. Bapak Ibu, saya mau kita betul-betul masuk ke dalam sebuah pengertian yang lebih dalam lagi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengerti apa yang ditulis oleh Lukas. Nanti kita bahas apa yang ditulis juga oleh Yohanes. Di zaman Yesus, seorang kalau mau menulis biografi, buku, tulisan tentang dirinya, itu mahal sekali Bapak Ibu, mahal sekali. Dan orang itu harus menjadi orang yang betul-betul dia kaya sekali untuk bisa membayar scribers atau penulis pada saat itu. Jadi mahal sekali, jadi tidak banyak tulisan-tulisan tentang biografi seseorang. Kalaupun ada, itu pun pasti diedit, diambil yang baik-baiknya saja untuk betul-betul menonjolkan pribadi seseorang pada saat itu. Yang sangat-sangat menarik ketika Bapak Ibu membaca Lukas pasal yang pertama. Ya, coba kita baca dulu Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan begini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Berarti apa? Berarti pada saat itu yang menulis tentang Yesus itu banyak, Bapak Ibu. Banyak. Dan yang menulis ini, orang-orang yang menulis ini, kejadiannya setelah Yesus naik ke surga. Bayangkan. Bayangkan. Yang kita tahu sekarang ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus yang menulis perjanjian baru. Tapi di Lukas pertama, ayat yang pertama dikatakan dia berbicara kepada Theophilus. Theophilus ada kemungkinan besar adalah produser atau orang yang membiayai penulisan daripada buku Lukas. Dan dia katakan kepada Theophilus, dia katakan, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Peristiwa apa? All the good news tentang kerajaan sorga, tentang Yesus. Tanpa disuruh, orang-orang ini mulai membukukan good news. Kabar baik ini harus kita mengerti ketika kita membaca ayat-ayat ini. Betapa dahsyatnya berita baik ini. Betapa dahsyatnya berita baik ini sampai ditulis sama mereka. Dan mereka betul-betul meneliti yang secara luar biasa. Lukas pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas ini mendapatkan banyak-banyak bahan untuk menulis. Apa yang dia tulis itu dari pelayan-pelayan firman sama orang-orang yang betul-betul mengalami Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Pada saat itu. Jadi dia betul-betul investigasi. Dia tidak asal-asal tulis saja. Dan dia katakan banyak yang tulis. Tapi yang dibukukan hanya yang kita baca di perjanjian baru. Ayat yang ketiga mengatakan, karena itu setelah aku menyelidiki. Lukas ini menyelidiki, investigate segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Dia mencari sumbernya, dia mencari latar belakangnya, dia gali lagi, dia tidak asal tulis. Dia investigate, dia menyelidiki. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu.
Aku mengambil keputusan untuk membukukan buku ini untuk menjadi sesuatu yang sangat teratur bagimu. Kepada siapa dia berkata ini? Kepada Theophilus. Supaya engkau, perhatikan ayat 4 ini dahsyatnya luar biasa. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, atau dalam kata yang lainnya atau bahasa yang lainnya, semua good news, kabar baik yang kita sudah dengar selama ini, sungguh benar. Sungguh benar. Haleluya. Semua good news, semua kabar baik yang diberitakan oleh malaikat kepada gembala dan akhirnya diselidiki oleh penulis-penulis di Perjanjian Baru, salah satunya Lukas, dan dia memberikan pertanggungjawaban kepada Theophilus. Dia mengatakan bahwa saya sudah menyelidiki dan semua berita-berita yang baik ini tentang Yesus ini semuanya benar. Dengan dasar itu Bapak Ibu, dengan dasar itu, dan dengan saksi mata, pengalaman dengan Yesus, lahirlah gereja mula-mula. Kita sudah bahas di kesempatan yang lalu, bagaimana sekarang kita digiring oleh Tuhan masuk ke dalam fungsi daripada gereja mula-mula. Dan bagaimana pada saat itu ketika Petrus, Yakobus, Yohanes yang menjadi pilar gereja mula-mula, mereka menyaksikan bagaimana hidup dengan Yesus, kematian Yesus, mereka menyaksikan kenaikan Yesus. Dan akhirnya itu yang mereka beritakan kepada jemaat daripada gereja mula-mula. Mereka pada saat itu nggak punya Alkitab Bapak Ibu. Mereka semuanya berdasarkan saksi mata yang hidup. Dan semua saksi mata itu ketika menceritakan soal Yesus, karena mengalami Yesus, ada bobotnya, ada urapannya. Itulah good news. Saya mau membawa kita ke dalam pengertian bahwa good news ini dahsyat. Bukan sekedar hanya kita baca saja, oh ya itu kabar baik dan lain sebagainya. Bukan, ini luar biasa. Kita harus mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Dan kita harus menyelami apa yang mereka lakukan pada saat itu. Sampai buku-buku ini semuanya ditulis. Kita harus memperhatikan budaya, tradisi, kehidupan mereka pada saat itu. Untuk mengerti bobot daripada good news ini. Yang ditulis pada saat itu. Salah satu contoh yang akhirnya menggegerkan dunia pada saat itu, khususnya di lingkungan Yesus pada saat itu. Ya. Ketika ada orang lumpuh dibawa kepada Yesus, di Markus pasal yang kedua ya, kita sudah pernah bahas juga tentang firman ini, bagaimana si lumpuh itu diturunkan di atas tilam oleh 4 temannya, ya, di dalam sebuah kondisi tempat sebuah rumah yang sangat padat dengan orang, dan di situ hadir ahli-ahli Taurat yang selalu mengikuti Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus pada saat itu. Dan kita sudah tahu ceritanya bagaimana ketika si lumpuh diturunkan di hadapan Yesus pada saat itu. Yang dikatakan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Markus 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan kalimat ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sesuatu yang asing. Ini kalau kita baca ya kalimat-kalimat yang Yesus ajarkan dan dia berikan kepada jemaat, kepada orang-orang di sekitarnya, itu kita harus mengerti aneh pada saat itu. Aneh. Kenapa aneh? Karena begini, Markus 2 ayat 6-7 mengatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Jelas, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena apa? Pengertian mereka pada saat itu, kalau ada pengampunan dosa, itu terjadinya harus di bait Allah. Ada seremonialnya. Ada pemotongan hewan. Ada darah hewan yang harus tercurah. Ada imam besarnya. Ada ruang maha kudusnya. Ada atonement day namanya. Hari penyucian itu. Jadi bagi mereka ini asing. Ini siapa ini orang, tiba-tiba ada orang lumpuh yang ada di depannya dikatakan dosamu sudah diampuni. Who are you? Siapa engkau? Good news. Kabar baik.
yang menggegerkan dunia pada saat itu. Yesus memberitakan tentang prinsip kerajaan. Dan itu dimulai, kalau kita mau baca ya, cut off-nya ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di, saya ajak Bapak Ibu untuk lihat di Lukas, pasalnya yang ke-16 ya, ayat yang ke-16. Ya, Lukas menulis ini. Ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya. Kita sudah tahu Yohanes ini adalah jadi Elisabet dengan Maria, ya Elisabet ini ibunya Yohanes Pembaptis dan Maria ibu daripada Yesus adalah sepupuan, ya. Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini second cousin, ya, sepupu kedua, ya. Dan dua-dua daripada ibu mereka ini mendapatkan sebuah kandungan atau hamil, ya. Itu betul-betul mujizat. Ya, kita sudah tahu Maria mendapatkan kandungannya dari Roh Kudus. Kemudian Elisabet yang sudah mandul, Alkitab katakan, dia akhirnya di usia yang sangat tuanya, akhirnya mengandung dan akhirnya anaknya bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir duluan sebelum Yesus, beberapa bulan sebelum Yesus. Dan akhirnya dia juga yang akhirnya membuka jalan untuk Yesus masuk ke dalam pelayanannya. Jadi dia yang membaptis Yesus. Kalau Bapak Ibu terus mengikuti cerita itu, kemudian akhirnya Yesus dicobai di padang gurun. Setelah dicobai di padang gurun, Yesus memulai ministry pelayanannya sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Jadi Lukas menulis bahwa hukum Taurat itu, ya, jadi perjanjian lama itu, hukum Taurat yang dibaca pada saat itu terus sampai kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian setelah Yesus mulai pelayanannya, dikatakan di ayat 16 yang bagian keduanya, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi setelah Yohanes Pembaptis, Yesus yang mulai mengajarkan sistem kerajaan. Dan Alkitab mengatakan setiap orang yang mendengarkan tentang good news ini, tentang kabar baik ini, tentang sistem kerajaan surga yang luar biasa yang Yesus ajarkan, Alkitab mengatakan menggagahi, berebut memasukinya. Bahasa Inggrisnya mengatakan forcing their way into it. Mereka memaksa diri mereka, mereka katakan, wow, ini luar biasa. Ini berita baik. Kami mau dong, kami mau dong. Makanya jumlah jemaat mula-mula bertambah ribuan setiap hari. Ribuan. Karena good news. Karena good news. Dan ada messenger dan ada pembawa berita kebenaran dan berita baik ini kepada banyak orang dan mereka lakukan dengan benar. Mereka lakukan dengan benar. Saya mau tantang Bapak Ibu sekalian masuk dalam Natal ini. Bukan sekedar merasakan dan hanya melewati Natal tahun ini saja, begitu saja. Tapi mempunyai pengertian yang lebih dalam. Saya bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saya. Dan ketika mereka melihat saya, mereka harus melihat Yesus dalam hidup saya. Ketika mereka melihat kehidupan saya, mereka harus melihat good news dalam kehidupan saya, sehingga mereka mengerti bahwa itulah jawaban bagi hidup mereka. Karena dikatakan dari sejak awalnya, ini adalah kabar baik bagi semua bangsa. Semua bangsa. Dan ketika orang-orang mengerti soal ini, mereka betul-betul berlari dan mereka forcing their way. Mereka bergegas untuk masuk dan menerima Yesus, menerima sistem kerajaan ini. Mereka mengatakan, saya mau ikut Yesus. Itulah sebabnya, makanya kenapa selain orang-orang pada saat itu suka dan banyak yang bertobat, ini juga kedengarannya pasti aneh bagi ahli-ahli Taurat. Karena siapakah orang ini? Atau siapakah tokoh ini, pribadi ini? Yang dalam sekejap bisa menghapuskan dosa. Kita harus mengerti sebelum Yesus mati di kayu salib, banyak orang yang sudah menerima kasih karunia pada saat itu. Dihapuskan dosanya. Mereka mendapatkan kasih karunia pada saat itu. Karena Yesus sendiri yang menghapuskan dosa mereka.
anak Allah yang sanggup melakukan itu. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 31 adalah sebuah pengajaran juga yang sangat menggegerkan pada saat itu. Dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Aneh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Wow. Lukas 6 ayat 35 mengatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini pasti aneh. Pasti waktu itu juga murid-muridnya komplain, ini apa sih, pengajaran apa ini? Yesus mengajarkan ini supaya orang-orang bisa mengerti dan menerima kabar baik. Kabar baik. Dia mulai mengajarkan ini pelan-pelan karena dia katakan, sebentar lagi aku akan mati bagi mereka. Apa sih? Perbandingannya itu apa sama kamu? Aku tidak minta kamu untuk mati bagi orang lain. Paling tidak, show them the good news. Beritahu kepada mereka kabar baik itu. Salah satunya mereka bisa melihat adalah ketika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ketika engkau mengasihi musuhmu. Karena itu yang aku akan lakukan di kayu salib. Dan ketika engkau lakukan itu, good news, kabar baik itu akan tersebar kemana-mana. Orang akan mengerti dan orang akan tahu bahwa, oh, ini adalah the original good news. Ini adalah kabar baik yang sebenarnya. Waktu Billy Graham meninggal beberapa tahun yang lalu, Ruth anaknya, salah satu anaknya, dia bersaksi. Dia katakan, saya ini sudah melewati pernikahan 21 tahun. Dan saya bercerai. Dan kemudian dalam waktu beberapa saat setelah itu, gitu ya, dia bertemu lagi dengan seorang pria, dan dalam waktu yang sangat singkat, dia menikahi pria itu. Padahal orang-orang sudah banyak yang bilang, jangan. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menikahi pria itu. Bapak Ibu tahu, dalam hitungan 24 jam, Ruth Graham ini sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat salah. Di hari yang kelima, dia meninggalkan suami yang keduanya. Dengan hati yang sangat hancur. Dengan hati yang sangat-sangat remuk, dia pulang ke rumahnya. Di dalam pikirannya dia katakan, saya sudah bersiap-siap. Kalau nanti saya berjumpa dengan ayah saya atau ibu saya, paling-paling nanti mereka akan bilang, kan saya udah bilang apa? Kamu sih. Kan saya udah bilang apa? Kan kita udah kasih tahu. Dia sudah bersiap-siap untuk mendapatkan mungkin kemarahan, kekecewaan, penuduhan. Dan dia katakan ketika dia mobilnya masuk ke pekarangan rumah daripada ayahnya, Billy Graham. Bapaknya sudah menunggu di depan pintu. Dan apa yang bapaknya lakukan adalah bapaknya memeluk dia. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya katakan, welcome home. Selamat datang di rumahmu. Dia katakan bahwa pelukan itu, dia rasakan adalah pelukan seorang Bapa di surga. Sosok Tuhan yang sangat mengasihi. Di saat itu dia katakan, saya merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Itulah good news. Itulah kabar baik. Itulah kabar baik. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan pengertian dari kitab Yohanes. Ya.
Yohanes, kalau Bapak Ibu membaca di Yohanes pasal yang pertama, dia tidak pernah membahas tentang kelahiran Yesus. Tapi dia membahas dari sisi yang berbeda. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, membaca buku Yohanes, Yohanes ini adalah murid daripada Yesus yang ada berhadapan dengan Yesus di atas kayu salib. Ya. Dan dia ada di situ bersama dengan 3 Maria. Yang salah satunya adalah ibu Yesus sendiri. Dan Yesus katakan sebelum dia mati, dia katakan dia titip ibunya kepada Yohanes untuk tinggal bersama-sama dengan Yohanes. Dan Yohanes akhirnya mengayomi Maria yang pada saat itu sangat berduka. Dan saya bisa pastikan banyak peristiwa-peristiwa dan banyak cerita-cerita perspektif dari seorang ibu Yesus yang diberikan kepada Yohanes. Kalau tadi kita membaca tentang Lukas bagaimana dia investigasi cerita-cerita dari beberapa pelayan-pelayan firman. Kalau Yohanes dia menulis bukunya dan banyak tulisan-tulisan dia yang diinspirasi oleh ibunya Yesus, yaitu Maria. Karena dia tinggal dengan Yohanes. Ya, bisa bayangkan perspektifnya itu berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain. Di situ dia katakan bahwa Tuhan itu kasih. Dia katakan betapa besar kasih seorang bapa kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tulis ayat yang sangat-sangat luar biasa terkenal yaitu Yohanes 3 ayat 16. Dan kita harus mengerti pada saat itu Yohanes hidup di dalam zaman yang sangat gelap. Ya, Kaisar Nero mengirimkan jenderal yang sangat keji ke area Galilea dan membunuh banyak sekali orang-orang Yahudi. Dia hidup di dalam zaman ketika Bait Allah yang kedua di tahun 70 dihancurkan. Dan bagaimana tembok Yerusalem itu dikepung. Dan kemudian banyak orang dibunuh dan banyak yang sakit dan mati karena penyakit pada saat itu. Dia hidup di zaman yang sangat gelap dan teman-teman rekan-rekannya baru juga dimartir pada saat itu. Dia hidup di zaman yang sangat gelap. Dia adalah satu-satunya murid Yesus yang tidak mati martir. Bayangkan semua teman-temannya mati martir Bapak Ibu. Petrus disalibkan terbalik. Bartolomeus dikuliti. Disiram air garam. Thomas ditusuk perutnya. Dan ada kuburnya di India. Matius dihancurkan kepalanya ketika berkhotbah di dataran Afrika. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak mati martir. Dia digoreng di sebuah penggorengan besar dengan luka bakar. Dia melarikan diri dan dia akhirnya mengasingkan diri di Pulau Patmos. Dan disitulah dia menulis buku Wahyu yang ada di Perjanjian Baru kita. Di zaman yang begitu gelap, ketika dia menulis bukunya, dan dia mendengarkan semua apa yang diberitakan oleh Ibu Yesus, dia mulai katakan ini. Saya tutup dengan Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dia katakan begini. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi langkah-langkah kita. Di Natal 2020 ini, kita ada di musim pandemi corona yang tidak kita duga-duga. Ada kegelapan di luar sana. Kalaupun tidak ada virus corona, tetap dunia ini sangat gelap. Banyak teror, banyak hal-hal yang mengerikan di luar sana. Karena memang dunia ini sudah jatuh. Saya mau berikan pesan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, Amsal mengatakan, arahkan telingamu, dengar firman-Nya, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan. Firman-Nya adalah terang. Firman-Nya adalah cahaya. Memang bukan lampu sorot, tapi pelita untuk langkah-langkah kita setiap hari.
Tuhan tidak pernah kasih lihat ujung terowongannya seperti apa, tapi Dia pastikan hari lepas hari ada pelita yang memberikan cahaya bagi kita, di mana kita bisa melangkah dengan hikmat. Di mana di dalam kegelapan dunia ini di sekeliling kita ada damai yang Dia terus berikan dalam hidup kita. Itu yang Yohanes tulis. Kita harus mengerti kenapa dia tulis ini, karena dia hidup di dalam zaman yang begitu gelap pada saat itu. Dan dia katakan terang itu. Ketika ada dalam hidupmu, kegelapan tidak bisa menguasainya. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Kegelapan dunia ini pada saat ini tidak bisa menguasai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan dihantar sampai ke tahun 2021 dengan selamat, dengan baik, dengan benar, dengan sehat, dipulihkan, bahkan ditambah-tambahkan nanti oleh Tuhan. Karena apapun yang sudah terhilang di tahun 2020, Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat. Masuk ke dalam Natal ini, mengerti bobot, ya, pentingnya good news itu. Kita harus mengerti kenapa itu ditulis. Kenapa pada saat itu banyak penulis-penulis yang menuliskan ini. Jangan sia-siakan. Ketika kita membaca tulisan-tulisan itu, jangan sia-siakan. Camkan dengan baik dan benar. Dan mulai dari hidup kita sendiri, beritakan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ingat, cahaya Tuhan, firman Tuhan itu, terang di dalam kehidupan kita yang mengalahkan kegelapan. Selamat Natal, stay safe, terus sehat. Dan saya percaya kita akan berjumpa kembali dalam kondisi dan waktunya Tuhan yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu nantinya. Luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, masuk ke dalam tahun 2021 dengan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu percaya kita semua akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Masuk ke tahun 2021 dengan kesehatan yang sempurna. Dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau ada yang sakit pada hari ini, arahkan tangan-Mu. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dengan otoritas, kuasa daripada Tuhan. Kesembuhan terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan berita Natal ini bukan sekedar hanya khotbah-khotbah saja. Tapi kebenaran ini Tuhan betul-betul menguasai kehidupan kami. Good news ini Tuhan, berita baik ini adalah tanggung jawab kami di mana kami harus sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan untuk diri kami sendiri Tuhan, firman-Mu ini adalah terang yang mengalahkan kegelapan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat musim Natal ini. Bukan sekedar kami akan melewatinya saja, tapi kami akan mengalami Yesus. Dan kami akan dijaga, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Sampai pada kesudahannya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat Natal and God bless you. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
Mari kita tundukkan kepala kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan, karena engkau melekat kepada sumber atas segala sumber. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi, melengkapi hidupmu dari hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat. Kabarkan kabar baik ini ke semua bangsa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.